Contoh misalnya mindset yang harus dirubah. Saya pernah memberikan pendapat di depan Pemkot mengenai tata ruang periklanan luar ruang. Dan kesimpulannya mengatakan bahwa Pemkot itu dikasih target dan target itu harus dipenuhi, salah satunya dengan masang iklan sebanyak-banyaknya. Saya bilang itu benar tapi nggak benar. Benar nggak benar itu karena dalam ekonomi kreatif itu uang yang didapatkan itu seringkali bukan dari source yang kita lihat di mata yang paling dekat. Jadi misalnya gini, saya pernah ngisi materi tentang bagaimana menyampaikan kuliah dengan kreatif. Saya nanya sama dosen-dosen waktu itu, kalau nggak salah di ITS, saya bilang, oke, Bapak Ibu sekalian, pendapatan terbesar setiap bulan itu didapetin dari mana? Saya nanya sama dosen-dosen. Ya dari gaji tuh Mas, segala macam. Oh gitu ya. Habis ini boleh ngelempar saya, tapi saya bilang kalau pendapatan terbesar dari gaji berarti Bapak Ibu sekalian ini jago kandang. Kenapa? Ya nggak kepake jadi konsultan, nggak bisa nulis buku, nggak bisa kerja sama proyek sama universitas luar negeri. Lah dapetnya dari dosen doang. Tapi teman saya misalnya, ada nggak sih Pak Sumbo di sini? Dan ya, salah satu lah, ada yang lebih hebat lagi pastinya. Pak Sumbo itu gaji itu pasti akan jadi nomor sekian setelah dia jadi juri muter se-Indonesia, setelah dia nulis 5-6 buku, setelah hasil penelitiannya diterbitkan segala macam. Gaji dosen itu taruhnya di paling belakang. Karena coba cek, kalau memang begitu ya memang mesti diperbaiki. Terus yang kedua, pemerintah kota berpikir bahwa pendapatan terbesar itu dari iklan, padahal iklan itu merusak tata ruang kota secara visual, dan nanti akan saya tunjukin bahwa iklan itu merusak kalau masangnya nggak pas. Sementara banyak sekali contoh di tempat lain bahwa iklan itu bisa dihilangkan, diganti oleh artefak-artefak seni atau karya-karya yang mungkin gedung yang luar biasa dan sebagainya, dan pendapatan itu bergeser bukan dari iklan tapi dari turis yang datang. Nah itu yang saya katakan, itu mindset itu fundamental. Jadi kalau misalnya uang masuk cash flow-nya, slotnya itu bukan dari order tapi dari tempat lain, kita harus mengubah mindset itu supaya benar, kata Mas Bram tadi, supaya sustainable. Terus yang kedua, rebranding itu kenapa nggak jalan? Karena nanti saya akan cerita, ada kasus khusus. Saya ada dua hal yang saya bahas, yang lainnya mungkin karena waktunya nggak cukup, next time kita bisa diskusikan lagi. Terus perlunya kolaborasi para pelaku kreatif, government, pengusaha sama dunia akademis. Itu yang saya juga pernah lontarkan, dan itu juga tidak bisa dijalankan. Contohnya gini, Jogja itu kan sudah sejak lama jumlah mahasiswa yang datang turun. Kebetulan saya ngomong di Kopertis waktu itu. Saya bilang, ada nggak orang yang mau pasang badan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya? Tapi saya jaminkan saya akan bantu, karena ini akan menjadi program CSR, free deh kreatifnya. Programnya apa? Programnya adalah bagaimana mengembalikan Jogja jadi kota pendidikan, ya kan? Dengan cara mengumpulkan anggaran promosi dari masing-masing perguruan tinggi, 50 juta misalnya per perguruan tinggi, kumpulin yang intinya bagaimana menarik orang sebanyak mungkin ke Jogja. Kalau udah sampai Jogja, lu mau promosi di tempat-tempat dengan sesuai kebutuhanmu terserah. Kenapa? Karena perguruan tinggi sekarang itu kalau Kalimantan datangnya beda-beda. UII berangkat sendiri, UPN berangkat sendiri, UISI nggak berangkat sih. Terus ya pokoknya dia berangkat sendiri-sendiri gitu, di Maluku, di Seri, itu biaya semua untuk datengin orang ke sini. Terus saya bilang lah, programnya apa Mas yang bisa narik? Kan kalau pendidikan itu yang paling bagus adalah mahasiswanya pintar. Oke, kasih aja beasiswa. Masing-masing perguruan tinggi setor deh 5 atau 10 kursi untuk beasiswa, masukin. Jadi hanya orang-orang pintar yang akan masuk ke Jogja. Dan kalau pintar, ikut lomba menang, ikut kompetisi robot menang, ikut bikin bahan bakar pengganti bensin menang. Karena itu udah kota pendidikan. Itu sederhana. Tapi yo gimana? Pikirnya kejauhan gitu. Lah Mas, nanti pertanggungjawaban saya mengenai anggaran keuangan di kampus gimana? Ini kok malah saya setorin jadi barengan, nanti malah yang dapat untung kampus yang lain. Jadi itu saya ngomongnya sama dokter, serius nih, maksudnya mindset ini jadi sesuatu yang serius kalau orang nggak berani ngambil. Maka saya bilang,
Terus dia bilang, oke, saya kasih ide bagaimana supaya orang-orang misalnya rektor atau dekan mau mendukung program ini. Tapi saya nggak yakin bahwa Bapak berani. Saya bilang gitu kan. Oh, idenya apa Mas? Oke, sekarang bikin satu pertemuan, satu rektor yang mau take over, teleponin semua rektor yang lain, nggak usah pakai sekretaris. Ketemunya di mana? Di kampus yang mau tutup mahasiswanya 1. Udah berdiri aja di aula situ, undangin semua. Bapak-bapak sekalian, kalau kita nggak action nih dalam waktu 1 tahun, nanti bakal tutup semua kayak kampus ini gimana? Nggak ada yang berani juga. Kenapa? UGM misalnya, lah saya nggak ikut tutup kok. Yang tutup kan sono-sono duduk, makin tutup makin maju saya. Yang ini juga sama. Misalnya kampus Islam gitu, lah Mas itu masa Katolik sama Islam ketemu? Gitu-gitu. Hal-hal yang nggak penting yang di pinggir-pinggir itu diperjuangkan sedemikian rupa, tapi tujuan goal yang besar itu dilupain. Oke. Termasuk salah satu yang bagus yang saya suka itu sekarang revitalisasi Taman Sari itu bagus ya. Sudah mulai dibersihin, pasar ngasarnya pindah ke sana, itu nilai plus lah. Saya menganggap itu nilai plus. Terus yang kemarin terakhir, sorry nih kalau nggak detail ya karena waktu. Saya sempat ngobrol juga sama Mas Arif Dagabi dan sebagainya. Kita coba kembangin experience tourism. Jadi bukan cuma nonton Monjali, nonton Parangkusumo, tapi bagaimana seseorang bisa datang ke Dagadu, dikasih brief, lalu desain, dibimbing oleh sehari aja sampai siang gitu, terus habis itu dipresentasikan, habis itu dicetak gitu pakai memesan di kedai digital dan segala macam. Nanti dia pulang pakai di sini sendiri. Itu kan menarik. Setiap orang saya bayar 100.000 atau 150 gitu. Itu sesuatu yang bisa dikembangkan. Ya, nggak usah nunggu pemerintah, kerjain aja masing-masing. Karena sekarang yang dikerjain di Peta Ompet tuh begitu. Jadi kalau ada kunjungan mahasiswa, mereka akan datang. Terserah Anda mau dapat materi seminar talk atau workshop atau Anda mau praktek, pilih. Kayak yang kunjungan-kunjungan itu sebenarnya udah bosan. Nah kita bisa treatment dengan cara-cara seperti itu. Ini contoh. Ini dendam saya udah agak lama, kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Itu branding Jogja aslinya itu yang sebelah sini nih. Yang sebelah itu nggak tahu, jadi nggak ada aturan makainya gimana, dieksekusi di sebelah mana itu nggak ada yang sama tapi jelek semua. Jadi kalau ada orang Pemkot lebih baik. Jadi itu secara awal sendiri logo itu sudah nggak keren. To be honest itu tulisannya Sultan tapi nggak keren. Saya nggak mau mengorbankan nilai diskofi saya untuk mengatakan itu keren. Itu nggak keren. Kenapa? Karena beberapa kali disandingkan dengan beberapa logo, nanti akan saya tunjukin, itu nggak keren. Coba dibandingin sama yang Solo, itu sekilas aja kan udah ketahuan bahwa yang satu lebih berkelas. Apalagi aplikasi ke bawahnya dilepasin gitu, nggak ada guidance, nggak ada peraturan. Misalnya kalau masang logo salah ditangkap polisi gitu kan jadi keren tampilannya. Itu ada konsepnya bagus. Konsepnya yang disusun oleh Markus itu bagus. Tapi konsep tanpa eksekusi, tanpa supervisi, tanpa pendampingan, tanpa orang yang membela brand itu sampai jadi brand, sayang sih. Ini yang dilakukan oleh Bandung. Coba bandingin deh. Saya semalam waktu bikin ini nangis karena kita itu bisa sebetulnya bikin gitu, tapi nggak bisa. Saya tulis itu kan fail, bad, bodoh lah. Tapi itu perasaan saya gitu. Jadi dari sisi kreativitas itu menarik. Dan .bdg itu konsepnya kan gantiin .com. Jadi untuk orang mempromo Bandung, kalau orang Bandung mau bikin web, maka ditulisnya .bdg, misalnya arsitektur.bdg, misalnya kayak Mas Firman gitu ya, cokro.yk, gitu. Itu kan menarik. Tapi nggak ada yang begitu-begitu. Maksudnya, ya oke lah, kalau nanti tak siapin biar kita bisa siapin satu infrastruktur. Tapi itu nggak pernah. Bandingin lagi sama kota yang lain, jelek lagi. Nggak ada ya maksudnya Hongkong itu kan bagus, itu kan sebenarnya naganya itu tulisannya HK kalau dibaca beneran. Ada Baltimore, ada Madrid, ya kira-kira itulah.